Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Sudono. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kuningan, unit kerja SD Negeri Wanasaraya. Dalam kesempatan ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Mulai tahun 1922, setelah dibukanya Taman Siswa, namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara, dan sekarang beliau dijadikan Bapak Pendidikan Nasional. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menitik beratkan pada adab dan tingkah laku yang bisa membuat siswa merdeka lahir dan batin. Nah, di sini dicontohkan pendidikan adab ketika masuk pertama setelah Idul Fitri, kita saling bermaaf-maafan, mengadakan halal bihalal. Selanjutnya yaitu tentang pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, di sini pengajaran yaitu memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka itu mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Di sana diupayakan manusia yang mandiri. Seperti contoh di sini dalam mengajarkan tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kelak ke depan, semoga anak didik bisa mempunyai kecakapan tentang membuat rangkaian tersebut dan dapat diimplementasikan ilmunya untuk kehidupan anak didik di masa yang akan datang. Pendidikan yang menuntun. Dalam proses pendidikan yang menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan harus mampu menjadikan anak hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat, agar tidak kehilangan arah, membahayakan dirinya, agar anak merdeka dalam belajarnya. Menuntun di sini yaitu sebagai penuntun agar siswa memperbaiki lakunya yang sudah ada harus dipertebal lagi. Contoh di sini dalam upacara bendera atau di sini disampaikan dalam upacara pendidikan nasional. Ini salah satu jenis pendidikan yang menuntun. Di sini di dalam hati siswa telah ada rasa cinta tanah air. Dengan rutinitas kita mengadakan upacara, maka rasa cinta tanah air yang ada pada anak didik akan semakin tebal. Selain rasa cinta tanah air juga rasa patriotisme, rasa rela berkorban untuk bangsa negara akan terpupuk dan akan semakin baik lagi. Selanjutnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya.
Dalam hal ini, budi pekerti diterapkan agar siswa bisa hidup dengan orang lain, menjadi makhluk sosial yang memahami dinamika kehidupan di masyarakat. Budi pekerti mempersiapkan untuk menjadi makhluk sosial yang mengerti sopan santun, tata krama dalam menjalankan hidup sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Di sini dicontohkan penanaman budi pekerti yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat penanaman budi pekerti dengan berbagai kegiatan keagamaan dan program berbagi kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan di sini ditanamkan juga bahwa anak yang lebih kecil harus menghormati kakak kelasnya yang lebih tua. Anak-anak diharuskan menghormati kepada siapapun yang lebih tua dan menyayangi, mencintai adik-adik kelasnya atau ke yang lebih muda. Itu untuk budi pekerti. Selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sifat, karakter siswa kita. Kita itu harus mengenal sifat, karakter siswa kita itu sendiri. Dan selanjutnya ada juga kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama itu kodrat zaman. Jadi sesuaikan dengan zaman yang berlaku sekarang ini. Itu untuk kodrat zaman. Di sini disampelkan waktu zamannya penyakit COVID-19. Nah, ketika penyakit COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Makanya guru harus mampu menerapkan ke murid sebagai bentuk pemikiran KHD tentang kodrat zaman, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Dan sekarang juga karena zaman sudah berganti, dipersiapkan semuanya bahwa pendidikan harus sesuai dengan zamannya, yaitu dengan kemajuan teknologi. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Arso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi. Utwu Rihandayani, di belakang memberi bantuan. Konsep ini harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, guru itu harus mempunyainya semuanya. Ini harus diterapkan dalam kehidupannya sebagai pendidik, memberi teladan, membangun motivasi, dan selalu mendorong agar siswanya maju. Kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diibaratkan jantung dan darah. Jantung adalah nyawa, darah adalah proses. Jantung akan berhenti berdetak jika darah banyak mengandung lemak darah dan berbagai bibit penyakit dari makanan yang tidak diatur. Begitu juga dengan pendidikan, akan hancur jika proses pendidikan tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan yang menuntun budi pekerti dan semua pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan asupan pemikiran yang akan menjadikan pendidikan yang berhasil. Jaga jantungmu, jaga darahmu, jaga pendidikanmu, masukkan pemikiran Ki Hajar Dewantaramu. Kelak akan tercipta pendidikan yang merdeka, penuh cinta dan kasih sayang. Nah, di saat kita
memerdekakan murid kita, menuntun mereka dengan penuh kasih sayang, maka cinta dan kasih sayang siswa pada gurunya juga akan terjalin dengan sendirinya. Ini contoh di saat Hari Guru, siswa sangat antusias memberikan kado selamat Hari Guru kepada gurunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.